Benang merah kehidupan. Benang merah kehidupan jika dipandang secara sederhana adalah perjalanan kita dari awal hingga akhir yang penuh dengan pelajaran, tantangan, dan pengalaman. Setiap langkah yang kita ambil membentuk siapa diri kita, dan semua hal yang terjadi dalam hidup, baik maupun buruk, memiliki tujuan tertentu. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana harus memilih jalan yang akan kita arungi. Dalam mengarungi masa depan kita, kadang-kadang kita merasa bahagia, kadang sedih, tetapi semua itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesuksesan mengajarkan kita untuk bersyukur, sementara kegagalan mengajarkan kita untuk tetap kuat dan bangkit kembali. Pada akhirnya, hidup adalah tentang menemukan makna dari setiap pengalaman, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak pada apa yang akan kita terima di masa depan, termasuk di kehidupan setelah mati. Hidup yang baik adalah tentang berbuat baik, memaafkan kesalahan, belajar dari setiap kejadian, dan selalu kembali kepada Tuhan, karena hanya Dialah tujuan akhir dari seluruh pembelajaran hidup. Benang merah kehidupan khususnya dalam konteks perbuatan buruk yang kita lakukan menggambarkan bagaimana setiap tindakan kita memiliki dampak yang saling terhubung. Hidup bukan hanya soal apa yang kita alami saat ini, tetapi juga bagaimana tindakan kita di masa lalu, baik atau buruk, membentuk pengalaman kita di masa depan. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, baik disadari atau tidak, akan memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi, cepat atau lambat. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, dia mungkin merasa tidak akan langsung menerima balasannya. Namun, dalam kehidupan selalu ada hukum sebab akibat. Islam mengajarkan bahwa setiap amal, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan, jika kita merasa tidak terkena akibat dari perbuatan kita dalam waktu dekat, kita tidak boleh lupa bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha adil. Kifarah atau karma dalam kehidupan ini akan berputar, dan kadang balasan itu datang dalam bentuk yang tidak kita sangka. Misalnya dalam bentuk kesulitan hidup, kesehatan yang terganggu, atau bahkan ketidaktenangan hati. Ketika kita melakukan kesalahan atau berbuat zalim kepada orang lain, seringkali kita tidak segera menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa berbalik kepada kita. Mungkin kita merasa bahwa kesuksesan atau kebahagiaan sementara yang kita rasakan adalah hasil dari kecerdikan atau keberuntungan. Tetapi jika ada keburukan yang kita tabur di sepanjang perjalanan hidup, maka keburukan itu bisa kembali pada diri kita, bahkan dalam cara yang lebih berat. Hal ini bisa muncul dalam bentuk hubungan yang rusak, kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan masalah keuangan yang tak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering melihat orang yang menyakiti orang lain, hidup tanpa terlihat mengalami kesulitan. Tapi ini bukan berarti mereka lolos dari
konsekuensi perbuatan buruknya. Bisa jadi Allah memberikan penangguhan sementara agar mereka punya kesempatan untuk berbuat, bertaubat, dan memperbaiki diri. Namun jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, suatu saat balasan pasti akan datang. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berbuat zalim akan mendatangkan kehidupan yang sempit dan penuh kegelisahan. Ketidakbahagiaan yang dialami orang-orang yang berbuat jahat, meskipun tidak tampak di luar, mungkin sudah mulai menggerogoti batinnya. Sebagai manusia, kita seringkali tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam hidup. Bahkan jika itu berarti melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun, seiring waktu, kita akan menyadari bahwa perbuatan buruk itu tidak pernah membawa kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, ia meninggalkan bekas dalam hati dan jiwa kita. Dan bekas itu bisa muncul dalam bentuk rasa bersalah, ketidaktenangan, atau bahkan kesulitan yang terus menghantui kehidupan kita. Hal inilah yang sering disebut sebagai akibat dari perbuatan buruk yang berputar kembali kepada pelakunya. Namun Islam juga mengajarkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kali kita menyadari kesalahan yang kita berbuat,